Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranti Apnika dengan NIM 1914040069 dari jurusan Tadis Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan tentang 9 materi strategi pembelajaran matematika, yang dimana tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir ujian tengah semester saya pada mata kuliah strategi pembelajaran matematika yang diampu oleh Ibu Nita Putri Utami MPD. Berikut penjelasan videonya. Baiklah, 9 materi yang akan kita bahas pada video ini adalah: yang pertama ada strategi belajar mengajar, yang kedua aliran psikologi tingkah laku, yang ketiga aliran psikologi kognitif, keempat kemampuan dasar mengajar, kelima pendekatan konstruktivisme, keenam pendekatan pemecahan masalah, ketujuh pendekatan open-ended, kedelapan pendekatan realistik, dan yang kesembilan pendekatan saintifik. Nah, lanjut pada materi yang pertama, yaitu strategi belajar mengajar, di mana pengertian strategi itu merupakan upaya atau usaha untuk mencapai suatu tujuan, keberhasilan, kesuksesan, dan kemenangan. Dalam bidang pendidikan, strategi diartikan sebagai suatu rencana, metode, atau rancangan kegiatan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Nah, pengertian dari strategi belajar mengajar adalah perencanaan yang dibuat dalam rangkaian kegiatan, di mana proses belajar mengajar diterapkan dengan menggunakan metode atau strategi tertentu dengan memanfaatkan berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengertian dari strategi belajar mengajar matematika merupakan suatu kegiatan dalam belajar matematika yang harus dikerjakan pendidik dan peserta didik agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Nah, ada 3 jenis strategi yang berkaitan dengan pembelajaran, yaitu yang pertama ada strategi pengorganisasian pembelajaran, yang kedua ada strategi penyampaian pembelajaran, dan yang ketiga ada strategi pengelolaan pembelajaran. Komponen-komponen dalam menyusun strategi: yang pertama, kegiatan pembelajaran pendahuluan, di mana pendidik diharapkan dapat menarik minat peserta didik atas materi pelajaran yang akan disampaikan. Maka dari itu, kegiatan pendahuluan ini disampaikan dengan menarik yang akan dapat memotivasi peserta didik untuk belajar. Yang kedua adalah penyampaian informasi, di mana pendidik akan menetapkan secara pasti informasi, konsep, aturan, dan prinsip-prinsip apa yang perlu disajikan pada peserta didik. Yang ketiga ada partisipasi peserta didik, di mana proses pembelajaran akan lebih berhasil apabila peserta didik secara aktif melakukan latihan-latihan secara langsung dan relevan dengan tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan. Yang keempat ada tes. Pelaksanaan tes ini biasanya dilaksanakan di akhir kegiatan pembelajaran setelah peserta didik melalui berbagai proses pembelajaran. Yang kelima ada kegiatan lanjutan, di mana kegiatan lanjutan ini atau disebut dengan follow up. Secara prinsip ada hubungannya dengan hasil tes yang telah dilakukan tadi. Lanjut, yang C, hubungan strategi, metode, pendekatan, taktik, dan teknik belajar. Apabila antara strategi, metode, pendekatan, taktik, dan bahkan teknik pembelajaran sudah terangkai menjadi satu kesatuan yang utuh, maka terbentuklah apa yang disebut dengan model pembelajaran. Jadi, model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan metode dan teknik pembelajaran. Aplikasi strategi belajar mengajar bagi seorang guru matematika adalah: guru sebagai fasilitator memiliki tanggung jawab yang besar dalam merangsang minat peserta didik. Oleh karena itu, guru harus menerapkan proses belajar mengajar dengan menggunakan metode atau strategi tertentu yang memanfaatkan daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Materi yang kedua itu aliran psikologi tingkah laku, yang dimana tingkah laku adalah aktivitas yang timbul karena adanya stimulus dan respon serta dapat diamati secara langsung maupun tidak langsung. Nah, ada beberapa nih penganut psikologi tingkah laku. Yang pertama ada teori Thorndike, di mana ia memandang belajar sebagai suatu usaha memecahkan masalah. Nah, dalam teori belajarnya, ia mengungkapkan bahwa setiap tingkah laku makhluk itu merupakan hubungan antara stimulus dan respon, dan teori ini disebut dengan koneksionisme. Yang kedua ada teori Skinner. Menurut Skinner, hubungan antara stimulus dan respon yang terjadi melalui interaksi dengan lingkungannya yang kemudian menimbulkan perubahan tingkah laku. Dan oleh karena itu, dalam memahami tingkah laku seseorang,
secara benar harus memahami stimulus yang satu dengan yang lainnya. Yang ketiga ada teori Alsubel yang mengatakan bahwa belajar dikatakan bermakna atau meaningful bila informasi yang dipelajari peserta didik sesuai dengan aspek kognitif yang dimiliki peserta didik, sehingga peserta didik itu mampu mengaitkan informasi yang barunya dengan struktur kognitifnya. Dan selanjutnya teori dari Gagne yang menurutnya belajar dapat dikelompokkan menjadi 8 tipe, ya ada belajar isyarat, stimulus respon, rangkaian gerak, rangkaian verbal, membedakan, pembentukan konsep, pembentukan aturan, dan pemecahan masalah. Ia mengemukakan bahwa hasil belajar harus didasarkan pada pengamatan tingkah laku melalui stimulus respon dan belajar bersyarat. Alasannya, bahwa manusia itu organisme pasif yang bisa dikontrol melalui imbalan dan hukuman. Yang kelima ada teori Pavlov. Dia terkenal dengan teori belajarnya yang klasik, yang mengemukakan konsep-konsep pembiasaan atau pengkondisian. Dan proses belajar mengajar, ia mengungkapkan agar siswa belajar dengan baik, maka haruslah dibiasakan. Seperti, siswa itu terbiasa mengerjakan soal pekerjaan rumah atau PR dengan baik. Sebagai guru, sebaiknya membiasakan untuk memeriksanya, menjelaskannya, ataupun memberikan nilai terhadap hasil pekerjaan siswanya. Yang keenam ada teori Baruda. Albert Baruda sangat terkenal dengan teori pembelajaran sosial atau social learning theory Albert Baruda yang mengemukakan bahwa seseorang itu belajar melalui proses meniru. Nah, meniru di sini bukan mencontek, tetapi hal-hal yang dilakukan oleh orang lain itu dapat ditiru dengan baik. Yang ketujuh ada teori aliran latihan mental, di mana teori ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Aliran ini dengan model hubungan stimulus responnya menunjukkan orang-orang yang belajar sebagai individu yang pasif, respon atau perilaku tertentu dengan menggunakan metode pelatihan atau pembiasaan. Nah, aplikasi aliran psikologi tingkah laku bagi seorang guru matematika adalah guru harus bisa menerapkan sesuatu yang baik kepada peserta didiknya, karena di sini peran guru adalah sebagai acuan dan peserta didik akan meniru apapun yang dilakukan oleh seorang guru. Selanjutnya yaitu aliran psikologi kognitif. Psikologi kognitif adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari proses mental seperti perhatian, penggunaan bahasa, daya ingat, persepsi, pencapaian, kreativitas, dan pola pikir. Yang pertama adalah teori dari Piaget yang menyebut bahwa struktur kognitif sebagai skemata atau skema, yaitu sekumpulan dari skema-skema. Di mana perkembangan skemata ini berlangsung terus-menerus melalui adaptasi dengan lingkungannya. Proses terjadinya adaptasi dari skemata yang telah terbentuk dengan stimulus baru dilakukan dengan dua cara, yaitu asimilasi dan akomodasi. Yang kedua ada teori Brunner. Dalam teorinya, ia menyatakan bahwa belajar matematika akan lebih berhasil jika proses pengajaran diarahkan kepada konsep-konsep dan struktur-struktur yang terbuat dalam pokok bahasan yang diajarkan. Dan dalam teorinya mengungkapkan bahwa dalam proses belajar anak sebaiknya diberi kesempatan untuk memanipulasi benda-benda atau alat peraga. Yang ketiga teori Gestalt. Teori ini memiliki pandangan bahwa belajar adalah objek atau peristiwa tertentu akan dipandang sebagai suatu keseluruhan yang terorganisasi. Semua kegiatan belajar akan menggunakan hubungan-hubungan antara bagian terhadap keseluruhan. Selanjutnya ada teori Brownell yang mengemukakan bahwa belajar matematika merupakan belajar bermakna dan belajar pengertian. Proses pembelajaran yang lebih baik adalah proses yang memungkinkan siswa aktif melibatkan diri dalam keseluruhan, baik secara mental maupun secara fisik. Model ini dikenal sebagai pembelajaran aktif. Yang kelima ada teori Dines. Beliau adalah seorang matematikawan yang memusatkan perhatiannya pada cara-cara pengajaran terhadap anak-anak. Dasar teorinya bertumpu pada teori Piaget dan pengembangannya berorientasi pada anak-anak sedemikian rupa sehingga sistem yang dikembangkannya itu menarik bagi anak yang mempelajari matematika. Yang keenam ada teori Van Hille. Van Hille adalah seorang guru bangsa Belanda yang mengadakan penelitian dalam pengajaran geometri. Van Hille berpendapat bahwa terdapat 5 tahapan anak dalam belajar geometri, yaitu tahap pengenalan, tahap analisis, tahap pengurutan, tahap deduksi, dan tahap akurasi. Aplikasi aliran psikologi kognitif bagi seorang guru matematika adalah dalam belajar guru harus memilih isi pembelajaran yang berdasarkan potensi yang teratur dan diatur sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik, serta guru menjadi motivator bagi peserta didik. Selanjutnya, keterampilan dasar mengajar. Pengertian dari keterampilan dasar mengajar
adalah satu keterampilan yang menuntut latihan yang terprogram untuk dapat menguasainya. Penguasaan terhadap keterampilan ini memungkinkan guru mampu mengelola kegiatan pembelajaran secara lebih efektif. Macam-macam keterampilan dasar mengajar yaitu ada keterampilan menyusun skenario pembelajaran, keterampilan membuka dan menutup pembelajaran, keterampilan menjelaskan, keterampilan bertanya, keterampilan memberikan penguatan, keterampilan menggunakan media dan alat pembelajaran, keterampilan mengadakan variasi, keterampilan membimbing diskusi, keterampilan melakukan penilaian, dan keterampilan mengelola kelas. Aplikasi keterampilan dasar mengajar bagi seorang guru matematika adalah guru harus bisa menguasai dan mengembangkan keterampilan dasar mengajar agar bisa menghadapi perilaku peserta didik dan mencapai keberhasilan dalam belajar mengajar. Selanjutnya, pendekatan konstruktivisme. Belajar matematika menurut paham konstruktivisme adalah didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan mencipta sesuatu makna dari apa yang dipelajari. Menurut teori konstruktivisme ini, satu prinsip yang paling penting dalam psikologi pendidikan adalah bahwa guru tidak hanya sekadar memberikan pengetahuan kepada siswa, siswa harus membangun sendiri pengetahuan di dalam benaknya. Yang B. Pembelajaran konstruktivisme dalam matematika. Hanbury mengemukakan sejumlah aspek dalam kaitannya dengan pembelajaran matematika, yaitu yang pertama, siswa mengkonstruksi pengetahuan matematika dengan cara mengintegrasikan ide yang mereka miliki. Yang kedua, matematika menjadi lebih bermakna karena siswa lebih mengerti. Yang ketiga, strategi siswa lebih bernilai. Dan yang keempat, siswa mempunyai kesempatan untuk berdiskusi dan saling tukar pengalaman dan ilmu pengetahuan dengan temannya. Yang C. Implementasinya dalam pembelajaran matematika. Contoh implementasi pembelajaran matematika menggunakan pendekatan konstruktivisme adalah pelaksanaan pembelajaran operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, di mana dosen mempersiapkan alat-alat peraga sebelum kuliah dimulai. Pertama, yaitu menempelkan angka-angka 0 positif dan negatif pada tangga pada lantai keramik dan menyiapkan manik-manik serta mainan hewan. Yang D. Evaluasi pembelajaran matematika menurut konstruktivisme. Evaluasi dalam pembelajaran matematika menggunakan pendekatan konstruktivis terjadi sepanjang proses pembelajaran berlangsung atau ongoing assessment. Dari awal sampai akhir, guru memantau perkembangan siswa, pemahaman siswa terhadap suatu konsep matematika, ikut membentuk dan mengawasi proses konstruksi pengetahuan matematika yang dibuat oleh siswa. Yang E. Posisi pengajaran konstruktivis di antara pendekatan lain. Brady menawarkan 5 model dan metode pembelajaran. Yang pertama ada model eksposisi, yang kedua model behavioristik, yang ketiga model kognitif, yang keempat model interaksional, dan yang kelima model transaksional. Apabila kelima model-model di atas diletakkan pada garis kontinum, dari pendekatan yang berpusat kepada guru di satu sisi dan pendekatan yang berpusat pada siswa di sisi lainnya, maka kelimanya berada di antara titik ekstrim ujung-ujungnya. Nah, contoh setting pembelajaran konstruktivisme adalah penerapan dalam bimbingan dan konseling, seperti bimbingan kelompok, konseling teman sebaya atau peer konseling, dan konseling postmodern. Aplikasi pendekatan konstruktivisme bagi seorang guru matematika adalah guru perlu memperhatikan konsep awal sebelum pembelajaran karena pada pendekatan ini siswa harus aktif mengembangkan pengetahuannya. Selanjutnya, pendekatan pemecahan masalah. Yang pertama, masalah matematika adalah persoalan matematis yang menyajikan fakta dan pertanyaan yang pemecahannya tidak dapat segera ditemukan melalui prosedur sederhana, melainkan melibatkan beberapa konsep serta prosedur yang perlu ditempuh dengan strategi tertentu. Sedangkan pemecahan masalah matematika adalah upaya yang ditempuh untuk mendapatkan jawaban atas masalah matematika yang dilakukan dengan melibatkan keterpaduan konsep matematis hingga diperoleh jawaban atau pemecahan masalah tersebut. Yang kedua, cara mengajarkan pemecahan masalah. Karena pemecahan masalah merupakan kegiatan matematika yang sangat sulit, baik mengajarkan maupun mempelajarinya, maka sejumlah besar penelitian telah difokuskan pada pemecahan masalah matematika. Nah, fokus penelitiannya antara lain mencakup karakteristik permasalahan, karakteristik dari siswa sukses atau siswa gagal pemecahan masalah, pembelajaran strategi pemecahan masalah yang mungkin dan dapat membantu siswa menuju kelompok siswa sukses dalam pemecahan masalah.
Yang ketiga, strategi pemecahan masalah matematika. George Polya menyarankan model 4 langkah pemecahan masalah sebagai strategi umum yang perlu dilakukan dalam pembelajaran melalui pemecahan masalah. Yang pertama, memahami masalah, membuat rencana untuk menyelesaikan masalah. Yang pertama, memahami masalah. Yang kedua, membuat rencana untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga, melaksanakan penyelesaian soal. Dan yang keempat, memeriksa ulang jawaban yang diperoleh. Yang keempat, pentingnya pemeriksaan hasil kembali atau looking back. Looking back merupakan tahap di mana siswa meninjau kembali apa yang telah dikerjakan dalam menyelesaikan suatu masalah. Dan tahapan ini berfungsi untuk mengetahui apakah langkah-langkah yang dikerjakan tadi sudah benar atau belum. Yang kelima ada metakognisi. Metakognisi ini mempunyai peran penting dalam proses pembelajaran matematika, khususnya pemecahan masalah. Siswa akan sadar tentang proses berpikirnya dan mengevaluasi dirinya sendiri terhadap hasil proses berpikirnya, sehingga hal tersebut akan memperkecil kesalahan dalam menyelesaikan masalah. Aplikasi pemecahan pendekatan masalah bagi seorang guru matematika adalah guru harus mengembangkan kemampuan menyangkut berbagai teknik dan strategi pemecahan masalah, karena guru sebagai acuan bagi peserta didik untuk menyelesaikan persoalan matematika yang dalamnya termasuk soal cerita. Selanjutnya, materi pendekatan open-ended. Pengertian dari pendekatan open-ended. Menurut Herman, pendekatan open-ended adalah pembelajaran dengan pendekatan terbuka yang memberikan kebebasan individu untuk mengembangkan berbagai cara dan strategi pemecahan masalah sesuai dengan kemampuan masing-masing peserta didik. Yang B, orientasi pendekatan open-ended dalam pembelajaran matematika. Pendekatan open-ended bisa membangun aktivitas interaktif antara siswa dan pembelajaran matematika sehingga dapat menarik siswa untuk menjawab permasalahan terhadap strategi apapun. Pendekatan open-ended ini bisa memberikan kesempatan kepada siswa untuk mendapatkan pengetahuan atau pengalaman dalam menemukan masalah, pemahaman, dan memecahkan masalah dengan beberapa teknik tersebut. Yang C, mengkonstruksi problem. Toshio Sawada mengklasifikasikan ke dalam 3 tipe problem open-ended. Yang pertama ada finding relations, yang kedua ada classifying, yang ketiga ada measuring. Yang D, mengembangkan rencana pembelajaran. Langkah penting lain yang harus dikembangkan guru dalam pembelajaran melalui pendekatan open-ended adalah menyusun rencana pembelajaran. Nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran sebelum problem itu disampaikan kepada siswa yaitu: yang pertama, apakah masalah tersebut kaya dengan konsep-konsep matematika dan bernilai? Yang kedua, apakah level matematika dari masalah itu cocok dengan siswa? Dan yang ketiga, apakah masalah itu mengundang pengembangan konsep matematika lebih lanjut? Yang E, keunggulan dan kelemahan pendekatan open-ended. Ada beberapa keunggulan dari pendekatan ini. Yang pertama, peserta didik memiliki kesempatan untuk berpartisipasi secara lebih aktif serta memungkinkan untuk mengekspresikan idenya. Yang kedua, peserta didik memiliki kesempatan lebih banyak menerapkan pengetahuan serta keterampilan matematika secara komprehensif. Dan yang ketiga, peserta didik terdorong untuk membiasakan diri memberikan bukti atas jawaban yang mereka berikan. Nah, ada pun beberapa kelemahan dari pendekatan ini. Yang pertama, sulit membuat atau menyajikan situasi masalah matematika yang bermakna bagi peserta didik. Yang kedua, sulit bagi guru untuk menyajikan masalah dengan sempurna. Dan yang ketiga, jawaban yang disajikan itu bersifat bebas. Selanjutnya, contoh pendekatan open-ended. Yang pertama, menyajikan permasalahan melalui situasi fisik yang nyata di mana konsep-konsep matematika dapat diamati dan dikaji siswa. Yang kedua, menyajikan soal-soal pembuktian yang dapat diubah sedemikian rupa sehingga siswa dapat menemukan hubungan dan sifat-sifat dari variabel dalam persoalan itu. Aplikasi pendekatan open-ended bagi seorang guru matematika adalah guru harus memiliki rangkaian dari pengetahuan, keterampilan, konsep, prinsip, atau aturan yang diberikan kepada siswa, biasanya melalui langkah demi langkah agar dapat mengembangkan kreativitas dan aktivitas kreatif siswa. Selanjutnya, pendekatan realistik. Yang pertama, pengertian pendekatan realistik. Pendidikan matematika realistik atau realistic mathematics education atau RME diketahui sebagai pendekatan yang telah berhasil di Netherlands. RME merupakan suatu pendekatan pembelajaran matematika yang menggunakan situasi dunia nyata atau suatu konteks yang real dan pengalaman siswa sebagai titik tolak belajar matematika. Yang B, prinsip-prinsip pendekatan realistik. Pembelajaran berpusat pada siswa. Di mana yang kedua, pembelajaran membentuk
self-concept. Yang ketiga, pembelajaran terhindar dari verbalisme. Tempat pembelajaran memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengasimilasi dan mengakomodasi konsep hukum dan prinsip. Dan terakhir, pembelajaran mendorong terjadinya peningkatan kemampuan berpikir siswa. Yang C, pertimbangan menggunakan pendekatan realistik. Pendekatan realistik perlu dipertimbangkan untuk dijadikan alternatif dalam pembelajaran matematika. Namun perlu diingat bahwa masalah kontekstual yang diungkapkan tidak selamanya berasal dari aktivitas sehari-hari, melainkan juga bisa dari konteks yang dapat diimajinasikan dalam pikiran siswa. Contoh desain pembelajaran menggunakan pendekatan realistik yaitu kepada siswa disajikan berbagai konteks yang berkaitan dengan sistem pertama linear, pengenalan proses penyelesaian STL, sampai kepada pengenalan istilah persamaan dan sistem persamaan linear, yang antara lain konteksnya seperti barcode, timbangan, minyak wangi, koperasi minasari, dan harga berbagai barang. Nah, aplikasi pendekatan realistis bagi seorang guru matematika adalah guru sebagai fasilitator, moderator, atau evaluator dengan pembelajaran matematika yang menggunakan situasi dunia nyata atau konteks yang real dan pengalaman siswa sehingga titik tolak belajar matematika. Selanjutnya, pendekatan saintifik. Yang pertama, pengertian pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengkonstruk konsep, hukum, dan prinsip melalui tahapan-tahapan mengenali atau untuk mengidentifikasi atau menemukan masalah, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisa data, menarik kesimpulan, dan mengkomunikasikan konsep, hukum, atau prinsip yang ditemukan. Yang B, prinsip-prinsip pendekatan saintifik. Yang pertama, menemukan kembali atau guided retention dan matematisasi progresif atau progressive mathematization. Yang kedua, fenomena didaktik atau didactical phenomenology. Yang ketiga, pengembangan model sendiri atau self-developed model. Yang C, pertimbangan menggunakan saintifik. Pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik artinya pembelajaran itu dilakukan secara ilmiah. Proses pembelajaran dapat dipadankan dengan suatu proses ilmiah. Karena itu, kurikulum 2013 mengamanatkan esensi pendekatan saintifik dalam pembelajaran. Nah, contoh desain pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik, yaitu dengan materi mengenai jalan-jalan kubus. Pada sebelumnya, dalam proses belajar mengajar tersebut kita bisa membagi peserta didik dalam beberapa kelompok, misalnya 5 kelompok, dan kita memberi nama kelompok tersebut A, B, C, dan E. Setelah itu, kita bagikan masing-masing kelompok 2 buah kubus yang sama, dan kita minta mereka untuk menggunting ruas-ruas garis pada sisi kubus tersebut. Tapi jangan sampai ruas garis tersebut terputus. Nah, aplikasi pendekatan saintifik bagi seorang guru matematika adalah guru harus bisa menciptakan kondisi pembelajaran mendorong peserta didik untuk mencari tahu informasi dari berbagai sumber melalui observasi dan bukan hanya diberikan. Oke teman-teman, sekian video penjelasan materi dari saya. Jika ada kata-kata yang salah dan kurang, mohon maaf. Terima kasih atas partisipasi teman-teman yang udah like dan komen video ini. Semoga videonya bermanfaat. Saya akhiri kata dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.